pagi Bapak Karijan. Selamat pagi. Ya, jadi pada pagi hari ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin bersama dengan Bapak Karijan SPTSD. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri 1 Laki-Laki. Bapak Karijan, pada pagi hari ini saya mohon izin kiranya Bapak berkenan untuk melakukan wawancara dengan saya sekitar 10-15 menit. Ya, siap. Bapak bersedia ya? Ya. Kalau boleh saya tahu Pak, Bapak Karijan ini sudah menjadi kepala sekolah berapa tahun ya Pak? Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Iya. 6 bulan. Berarti kan sudah banyak pengalaman yang selama ini dialami oleh Bapak dalam proses pengambilan keputusan ya Pak. Ya. Kalau boleh saya bertanya Pak, ya, seperti kita ketahui ya Bapak, bahwa di 5 etika itu adalah nilai-nilai etika atau nilai-nilai kebenaran. Tapi terkadang ketika kita mengambil keputusan, nilai-nilai tersebut saling bertabrakan atau saling bertolak belakang terkadang begitu ya Pak. Nah, selama ini bagaimana Bapak itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah Bapak? Ya. Untuk mengidentifikasi antara dilema atau etika atau rujukan moral yang dilihat dari alasan pembuatan keputusan. Jika alasan itu mengandung unsur yang benar, itu bisa dilakukan. Tapi kalau unsur yang negatif harus ditolak. Tapi harus melihat kasusnya, nilai-nilainya bagaimana begitu ya Pak. Iya. Nah, pertanyaan yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Bapak? Yang pertama kita harus mengajarkan masalah antara yang mempunyai masalah dan ada masalah. Jadi ada kesepakatan, memusyawarahkan dulu bagaimana baik. Kita saling berkolaborasi ya Pak. Nah, pertanyaan yang ketiga Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Bapak? Ya, langkah-langkah yang saya lakukan dengan cara menganalisa, mengamati itu yang pertama, apa yang harus kita lakukan dulu, permasalahan apa yang sudah, kemudian solusinya bagaimana. Berarti memang harus melakukan identifikasi terlebih dahulu kan berdasarkan fakta. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Ya, kalau dilema etika contohnya dalam mengikuti pelajaran kurang maksimal, terus masuknya misalnya sering tidak masuk kelas, bolos. Nah, itu pendekatan secara kekeluargaan, secara orang tuanya juga didatangkan ke sekolah atau gurunya ke rumah orang tua. Jadi memang harus ada upaya-upaya dari pihak sekolah terlebih dahulu. Nah, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, yang pertama, ya saya itu karena orang tuanya keras kepala. Nah, itu yang paling sulit. Seharusnya kan ini kalau gurunya itu mendatangi ke rumah misalnya untuk sudah gini sudah gini, tapi anaknya tidak mau. Nah, itu dengan cara yang harus dengan
contoh-contoh yang baik, tidak harus keras. Kalau anak yang sudah bandel terus belajar keras akan melompat ya. Malah tidak akan berubah, malah bertambah. Jadi memang terkadang untuk orang tua itu atau wali murid ketika diajak berkolaborasi dengan pihak sekolah itu seperti menolak secara halus kita atau tidak bisa berkolaborasi begitu. Nah, apakah selama ini Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan permasalahan tersebut di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ya. Kalau ada problem seperti itu, kita yang pertama kita jadwalkan kunjungan ke rumah wali itu bisanya hari apa, tanggal berapa, itu ditentukan dulu, diambil waktu yang Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan ketika menyelesaikan permasalahan kasus dilema etika Bapak? ya saya ajak jalan kepada kekeluarga supaya ada perubahan dalam pembelajaran dan lebih rajin lagi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bapak? Ya, banyak sekali yang membantu untuk penelitian ini. Itu terutama orang yang merasa terima kasih sudah diperhatikan oleh Bapak Ibu guru. Dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya tadi saya sudah katakan diajak musyawarah sebaiknya bagaimana jalan keluarnya, apa permasalahannya itu bisa diselesaikan secara baik antara anak terus wali siswa dan dia yang bersalah bersama untuk mencari titik temu. Jadi yang harus dilakukan adalah melakukan musyawarah begitu Bapak, harus berkolaborasi bersama. Ya. Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat menjadi pembelajaran bagi saya ketika dengan Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Selamat siang Bapak Sukarto Wasito Andede. Selamat siang, Bu Tristan Kusuma. Jadi hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kelet. Apakah Bapak Cipta berkenan Pak memberikan waktu untuk saya melakukan wawancara dengan Bapak? Sangat berkenan. Nah, hal ini terkait dengan tugas CGP yaitu demonstrasi kontekstual waktu dari P1 ya Pak, terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai berikut. Nah, saya bisa mulai ya Pak dengan pertanyaan pertama. Selama ini Bapak sebagai seorang kepala sekolah ini kan pasti memiliki berbagai macam permasalahan dalam sekolah ya Pak. Bisakah Bapak menceritakan satu permasalahan yang menurut Bapak ini melibatkan dilema etika? Baik Bu Tristan. Jadi kita di sekolah itu tentu tidak akan pernah bisa menghindar dari berbagai macam persoalan, baik yang itu sifatnya dilema etika ataupun yang lain sebagainya. Itu memang ketika dalam pengambilan keputusan atau apa itu
perlu adanya kajian-kajian. Ya, seperti kasus di dunia etika tentu banyak sekali yang sering kita hadapi dan kita berupaya penuh untuk selalu menyelesaikan semua persoalan itu dengan baik dan tidak berpihak di salah satu dari pihak-pihak yang berkaitan atau tentang pihak-pihak yang saling berseteru begitu. Nah, bagaimana Bapak ini dapat mengidentifikasi ya kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di SDM Terima kasih. Jadi begini, langkah-langkah yang kita ambil dalam pengambilan keputusan atau menyelesaikan suatu permasalahan, yang pertama tentu kita harus bisa mengidentifikasi dulu apa yang menjadi pokok permasalahannya. Ya, setelah itu kita analisa siapa saja yang terlibat dan bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut. Tentu itu kita butuh yang namanya kajian dari permasalahan tersebut. Jadi langkah-langkahnya kita analisa dulu siapa saja yang terlibat dan baru kita bisa memutuskan ini masuk dalam kategori permasalahan yang sifatnya dilema etika atau rujukan moral. Tetapi baik itu rujukan moral ataupun dilema etika, tentu kita sebagai kepala sekolah juga harus melihat dari sisi-sisi fakta di lapangan. Ya, kita harus bisa mengecek betul apakah kejadian ini seperti yang disampaikan dari pihak-pihak yang bermasalah. Bagaimana Bapak selama ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama ini untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak yang sama-sama atau mungkin sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, itu gimana Bapak? Baik Ibu, jadi begini, langkah-langkah yang kami ambil dalam menentukan sebuah kebijakan itu yang pertama kita harus tahu persis pokok permasalahan yang kita hadapi. Ini penting. Jadi kita harus bisa mengklasifikasikan dulu ini dalam kategori seperti apa. Siapa saja yang terlibat di sana dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Nah, kita sebagai kepala sekolah harus bisa merangkul semua. Jadi semua permasalahan kita tidak boleh serta-merta memutuskannya sendiri. Tapi kita juga bisa melibatkan warga sekolah, baik itu bapak ibu guru, tenaga kependidikan, bahkan wali murid. Itu kita ajak kolaborasi, kita ajak musyawarah untuk bisa untuk bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Tetapi kita sebagai kepala sekolah harus mempunyai dasar apa yang kita ambil, yaitu dasar-dasar peraturan, baik peraturan dari pemerintah maupun peraturan sekolah atau peraturan yang sudah disepakati bersama. Ini penting. Jadi kebijakan itu tidak serta-merta nanti akan merugikan pihak satu ataupun yang lainnya. Jadi kebijakan diambil dengan penuh kehati-hatian, terukur, dan memang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau memang ada dua topik yang sama-sama penting, berarti bisa kolaborasi untuk kita mengajar sekolah. Pertanyaannya kita Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini ketika menyelesaikan masalah? Jadi begini, seperti yang saya sampaikan tadi, kita langkah-langkah yang kami tempuh untuk menyelesaikan permasalahan tentu berbeda di setiap masalah satu yang lain. Ya. Nah, tetapi kita sudah mempunyai dasar-dasarnya. Jadi kita sebagai kepala sekolah memang yang paling pertama adalah mengetahui betul pokok akar permasalahannya apa. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa saja yang terlibat di sana. Yang ketiga,
cara untuk mengatasi masalah tersebut, dan terakhir adalah langkah-langkah untuk mengantisipasi agar masalah serupa tidak akan berulang kembali. Dan dalam menyelesaikan masalah tadi, seperti yang saya sampaikan di awal, tentu kita juga mempunyai dasar melibatkan stakeholder terkait, ya, yang mampu memberi rujukan kepada kepala sekolah, karena kita dalam menggali informasi terhadap persoalan atau permasalahan yang ada itu bisa berbagai dari sumber, yang mana nanti kita jadikan bahan untuk membuat sebuah kebijakan penyelesaian masalah tadi. Jadi di akhirnya berharapnya itu adalah semua bisa ada solusi begitu, dan tentu untuk kebaikan sekolah. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ya Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang kasus-kasus di lingkungan etika? Kan seperti kita ketahui kalau di lingkungan etika itu kan melibatkan dua nilai kebajikan yang sama-sama baik, tapi saling bertolak belakang. Nah, selama ini bagaimana Pak? Baik, Bu Kristan. Jadi kalau kita menemui kasus-kasus seperti dilema etika, itu yang paling penting adalah komunikasi dengan seluruh warga sekolah. Bagaimana kita bisa membuat sebuah kebijakan yang bisa diterima untuk semuanya. Akan tetapi kita juga harus mampu memberikan keyakinan bahwasannya kebijakan yang kita ambil itu sudah sesuai dengan prosedur yang ada, berdasarkan fakta, ya fakta kebenaran di lapangan, terus asas keadilan, dan juga berdasarkan peraturan yang ada. Jadi tetapi orientasi dari kebijakan yang kita ambil muaranya harus pada pelayanan pendidikan yang lebih baik. Jadi semua kebijakan sekolah itu orientasinya harus pelayanan yang lebih baik, utamanya kepada siswa. Begitu. Jadi dapat saya simpulkan kalau keputusan yang selama ini Bapak ambil itu berorientasi pada kebutuhan belajar murid. Ya, pelayanan pendidikan untuk siswa yang lebih baik. Nah, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Terima kasih. Nah, Bu Trista, perlu diketahui bahwasanya kita sebagai kepala sekolah tentu dalam memberikan kebijakan seringkali ada pihak-pihak yang kurang puas begitu ya atas kebijakan yang kita ambil. Itu sangat wajar, sangat normal sekali, dan kita sebagai kepala sekolah harus mampu memberikan memberikan solusi yang terbaik. Dengan cara apa? Kita lakukan pendekatan. Ya, kita lakukan pendekatan, kita lakukan pengertian, karena saya percaya dengan pendekatan-pendekatan yang sederhana semacam itu pasti lambat waktu yang akan ada itu nanti pihak-pihak yang merasa belum puas atas kebijakan yang kami berikan tentu nanti akan bisa memahaminya. Jadi kuncinya adalah kita harus mampu merangkul semua. Akan tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, tentu ada pihak-pihak yang kurang bisa menerima. Jadi kita harus bisa memberikan penjelasan yang secara dasar peraturan itu memang sudah ada. Jadi kita makanya kembali lagi di dasar-dasar peraturan yang ada agar kebijakan yang kita berikan itu lalu nanti bisa diterima dengan baik. Apakah sikap ini memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan permasalahan tersebut di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak? Baik. Jadi dalam menyelesaikan suatu permasalahan khususnya di sekolah kami itu memang ada kajian. Artinya kita mempunyai prosedur yang ada. Yang pertama,
ada kasus-kasus atau permasalahan yang harus seketika kita selesaikan. Tetapi ada juga permasalahan-permasalahan yang sudah terjadwal kita tampung untuk sebagai bahan evaluasi. Jadi kebetulan kalau di sekolah kami itu ada 1 minggu refleksi. Nah, jadi di akhir pekan kami ada namanya minggu refleksi, yang mana itu kami gunakan salah satunya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang memang bisa ditunda penyelesaiannya. Nah, itu nanti kami kaji bersama tim kami, pokok permasalahannya apa, untuk cara mengatasinya bagaimana. Nah, jadi kami simpulkan, kami ada permasalahan yang harus kita selesaikan. Contohnya pelanggaran disiplin siswa, itu memang harus segera karena memang itu kami anggap urgent, ya, itu kami anggap urgent dan harus diselesaikan. Contoh ada perselisihan antar anak, barangkali itu juga harus diselesaikan dari itu, tidak bisa ditunda-tunda. Nah, jadi begitu. Jadi setelah kami harus bisa mengklasifikasi mana permasalahan yang harus diselesaikan dari itu dan mana permasalahan yang bisa kami jadwalkan untuk bisa kami kaji, kami bahas bersama tim, khususnya tim kami yaitu Bapak Ibu Guru, untuk bisa kita selesaikan. Begitu. Berarti memang tergantung pada bagaimana permasalahannya. Betul. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan kasus-kasus di rumah itu? Baik. Bu Tristan, perlu kami sampaikan bahwasanya kepala sekolah tidak bisa bekerja sendiri. Tentu kami mempunyai tim yang mana semua permasalahan itu sebagai kebijakan yang kita ambil tentu akan ada yang melibatkan Bapak Ibu Guru. Nah, itu kami libatkan. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri. Jadi kami tentu ada hal-hal yang memang kami sebagai kepala sekolah tidak bisa memutuskan sendiri, tetapi kami butuh masukan. Nah, informasi terkait permasalahan. Jadi saya sudah tahu jika ada permasalahan A katakan, jadi saya harus bisa melibatkan Bapak Ibu Guru yang berpotensi bisa memberikan masukan kepada kami, sehingga itu nanti akan menjadi rujukan saya sebagai kepala sekolah untuk memberikan kebijakan terhadap permasalahan yang ada. Jadi kalau tadi Bu Fitan tanya, adakah orang yang membantu saya? Tentu. Nah, dan itu tidak hanya Bapak Ibu Guru, bisa dari wali murid, tenaga kependidikan, bahkan dari siswa. Itu juga bisa kita ambil karena kadangkala permasalahan itu yang menjadi pelaku katakanlah siswa. Nah, itu juga kita harus bisa menerima informasi dari siswa, mencari informasi pokok permasalahannya apa, begitu, guru kelasnya bagaimana informasinya, sehingga kita bisa merumuskan untuk memberikan kebijakan terhadap permasalahan yang ada. Itu kira-kira. Kolaborasi di sekolah Bapak Sikap Pak. Ya, kira-kira begitu ya. Maksudnya setiap waktu sekolah yang berkolaborasi dengan aku. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak. Jadi semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan di rumah ini? Jadi kesimpulan yang kami dapat sampaikan berdasarkan pengalaman yang ada terkait pengambilan kebijakan terkait permasalahan yang seperti dilema etika ini, yang pertama kita harus mampu mengkaji dulu pokok permasalahannya seperti apa, siapa saja yang terlibat dan cara penanganannya. Yang kedua, kita harus mampu merangkul semuanya dan bisa berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, baik itu Bapak Ibu Guru, tenaga kependidikan, wali murid, bahkan siswa itu sendiri, untuk kita ajak kolaborasi sehingga informasi-informasi yang berpotensi terhadap permasalahan yang ada itu bisa menjadi rujukan kita sebagai kepala sekolah untuk memberikan kebijakan atau memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Tetapi tidak lupa juga
di dalam kebijakan itu juga harus ada dasar dari peraturan-peraturan yang ada. Jadi tidak serta-merta kita mengambil kebijakan yang merugikan orang lain, tidak boleh. Jadi kita juga harus melihat dari nilai-nilai fakta di lapangan, fakta-fakta kebenaran dan fakta-fakta nilai-nilai kebajikan yang sehingga muaranya tadi seperti yang saya sampaikan memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik, perbaikan pendidikan yang lebih baik untuk siswa. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada saya. Semoga dari pengalaman yang Bapak sampaikan tadi dapat memberikan pembelajaran bagi saya. Terima kasih Bu Krista sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing begitu ya, kolaborasi bersama, dan semoga Bu Krista sukses selalu dan lebih semangat lagi. Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang Bu Krista. Saat ini saya bersama dengan Bapak Nur Edi, SPDSD. Beliau adalah kepala sekolah dari SD Negeri 2 Watu Aji ya Pak? Betul. Ya. Pada siang hari ini Pak, saya mohon waktunya untuk Pak Edi. Kiranya Bapak berkenan untuk melakukan sedikit wawancara dengan saya. Apakah Bapak bersedia Pak? Iya. Selama ini kan Bapak kan menjadi seorang kepala sekolah ya Pak. Sebelumnya juga menjadi seorang guru yang berorientasi pada kebutuhan siswa di sekolah. Selama menjadi guru maupun menjadi kepala sekolah, seringkali kita sebagai seorang pendidik itu mengalami dilema etika Pak. Kadang apa yang kita ambil, sebuah keputusan yang kita lakukan ini mengalami benturan antara nilai yang satu dengan nilai yang lainnya. Nah, apakah Bapak memiliki pengalaman tentang dilema etika Pak? Terima kasih. Jadi begini Bu Krista, sebagai seorang guru, ya seorang pendidik tentunya kita juga memiliki pengalaman seperti itu. Dilema etika itu adalah situasi di mana seseorang menghadapi atau dihadapkan kepada permasalahan yang bertentangan dengan nilai atau etika, tapi kita harus bisa mengambil keputusan yang tepat yang sesuai dengan hati nurani seorang pendidik. Apakah Bapak bisa menceritakan Pak contoh nyata dari situasi dilema etika yang pernah Pak Edi alami? Misalnya kalau kita sebagai seorang guru ya menghadapi misalnya anak terlambat masuk sekolah, jadi dia berangkat sekolah itu terlambat 15 menit misalnya. Sebetulnya itu kan sudah ada peraturan anak-anak harus masuk tepat waktu, sebelum jam 7 harus sudah sampai sekolah. Tetapi kasus tersebut karena ada satu anak, karena dia ditinggal oleh kedua orang tuanya merantau, sedangkan dia di rumah itu bersama seorang nenek, dan di situ seorang nenek tidak membangunkan ya cucunya ketika berangkat, sehingga cucunya menjadi terlambat masuk sekolah. Dan hal seperti itu terkadang kita jumpai dalam lingkungan kita. Iya, memang Pak, hal ini kadang menjadi dilema bagi kita ya Pak. Antara nilai-nilai yang bertentangan, berarti paradigma yang dilema etika ini yang dialami oleh Pak Edi ini adalah berarti rasa keadilan melawan rasa kasihan gitu ya Pak. Nah, selama ini Bapak juga pasti pernah mengalami permasalahan yang lainnya nih Pak. Nah, bagaimana cara Pak Edi ini untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika selama ini Pak? Tentunya kita harus bisa memilih ya, memilah dan membedakan mana kasus yang masih bisa kita
apa itu toleransi dan mana yang tidak bisa kita toleransi. Kalau kesalahannya dia punya alasan yang tepat dan masuk akal, ya mungkin ya kita sebagai seorang sendiri atau seorang manusia juga punya toleransi dan rasa kasih sayang dan sebagainya. Jadi sepanjang alasannya itu masih bisa ditoleransi, tentunya kita terima. Tapi kalau alasan-alasan yang tidak tepat dan tidak jadi toleransi, tidak sesuai dengan norma-norma, ya tentunya harus kita berlakukan secara adil. Berarti memang kita harus menekankan rasa kasihan gitu ya Pak. Nah, selama ini kan ketika Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau mungkin sama-sama penting gitu, sama-sama mengandung nilai kebaikan, itu bagaimana Bapak mengambil keputusan? Apabila dihadapkan pada situasi seperti itu, tentunya harus kita timbang ya, di mana kedua permasalahan itu mana yang nanti akibat kerugian yang ditimbulkan itu lebih besar yang mana. Misalnya nanti bisa menimbulkan kerugian atau merugikan pihak-pihak lain yang lebih besar, nah itu tentunya kasus itu harus kita tangani lebih dulu. Oh, berarti tergantung dengan kepentingannya ya Pak, urgensinya begitu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Bapak lakukan ketika mengambil keputusan itu seperti apa Pak? Biasanya anak atau si pelanggar tersebut harus kita tunjukkan tata tertib yang sudah berlaku, apakah dia sudah tahu tata tertib di sekolah atau belum. Kalau dia sudah tahu kok masih melanggar, berarti harus kita tanya kenapa kok dilanggar. Kalau alasannya mungkin karena itu situasi dan kondisi yang masih bisa kita toleransi, ya kita maklumi dulu, tapi tentu kita peringatkan jangan sampai diulang lagi. Nanti kalau diulang lagi pasti nanti ada tindakan berikutnya. Kan harus melihat fakta di lapangan yang ada ya Pak. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ketika mengambil keputusan pada saat menghadapi kasus-kasus dilema etika? Yang efektif ya tentunya kita harus kembalikan kepada kita sebagai seorang guru, ya kita jangan langsung menghukum dan sebagainya, tetapi dalam menerapkan dalam tindakan tersebut kita juga harus tentunya memikirkan nanti efek yang ditimbulkan dan pendekatan-pendekatan yang istilahnya dengan kasih sayang dulu supaya nanti anak tidak dicegah. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Tantangannya antara lain misalnya ya terkadang itu bertentangan dengan prinsip kita sebagai guru. Ya misalnya ada anak yang jarang masuk sekolah, ya, tapi karena di situ keadaan keluarganya yang tidak mendukung di rumah, ditinggal ibu dan sebagainya, itu tantangannya terkadang kita dalam mengambil keputusan itu tidak sesuai dengan hati nurani kita, dan juga terkadang bisa tantangannya menimbulkan kecemburuan kepada siswa yang lain. Ya, jadi memang kalau kita mengambil keputusan itu memang harus bisa membedakan nilai mana yang lebih kita utamakan, begitu ya Pak? Nah, apakah Bapak ini memiliki sebuah jadwal atau tata kelola tertentu dalam menyelesaikan sebuah masalah etika?
Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan? Ya, biasanya langkah pertama biasanya diingatkan secara lisan, terus kalau masih belum bisa terselesaikan, nanti siswa tersebut bisa dipanggil ke kantor untuk diberi bimbingan oleh guru BK. Untuk selanjutnya siswa tersebut mengisi mengisi pernyataan ya di buku bimbingan dan konseling bahwa supaya dia tidak mengulang perbuatan yang sama. Ya, jadi berarti diselesaikan saat itu juga gitu ya. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika, Pak? Biasanya kita mengedepankan komunikasi dan kolaborasi dengan sesama guru dan tenaga pendidikan di sekolah. Oh, jadi memang dimusyawarahkan begitu ya, Pak. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa kita ambil bahwa kita sebagai seorang didik itu harus bisa bersikap bijak dalam menyelesaikan suatu keputusan, dalam keputusan apalagi berkaitan dengan dilema etika ini. Kita harus mengedepankan rasa keadilan, rasa kasih sayang, rasa toleransi dan sebagainya, supaya dalam kita mengambil keputusan ini hasil akhirnya nanti benar-benar terbaik dan tidak menimbulkan konflik. Baik Pak Edi, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Semoga apa yang disampaikan Pak Edi dapat menjadi pembelajaran bagi saya. Amin, sama-sama Bu Kita. Mudah-mudahan Bu Kita juga sukses dalam menghadapi tugas-tugas berikutnya sebagai guru penggerak. Semangat Bu Kita. Ya, terima kasih Pak Edi. Demikian hasil wawancara saya dengan